Oke, selamat pagi ya untuk teman-teman. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang fertilisasi dan proses pembentukan biji. Oke, sebelumnya kalau diingat kembali, kita sudah mempelajari tentang pembungaan ya. Pembungaan itu adalah salah satu tahap ya dalam fase generatif atau reproduktif tanaman. Nah, ketika bunga itu sudah terbentuk, maka dilanjutkanlah dengan proses fertilisasi. Ya, salah satunya. Oke, sebelum masuk ke sana, kita lihat dulu ya. Ini adalah eh, gambar ya. Ada dua gambar, yaitu ada yang kiri itu adalah ada bumblebee ya atau lebah yang sedang mencari nektar di bunga yang mekar. Oke, yang mana ini merupakan salah satu proses penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Oke, nah kalian bisa lihat di sini bunganya sudah mekar ya dan terlihat putik dan juga serbuk sarinya ya yang diambil oleh serangga lebah ini. Oke, kemudian selanjutnya adalah, nah ini adalah proses ya yang terjadi, yaitu adalah proses eh, fertilisasi ya pada tanaman. Nah, kalian bisa lihat untuk menuju proses fertilisasi ini harus diawali dengan proses penyerbukan. Seperti itu. Oke. Nah, untuk pengertiannya ya, fertilisasi pada tumbuhan itu adalah proses reproduksi seksual yang melibatkan ya penyatuan gamet jantan ya sel sperma dari serbuk sari dengan gamet betina sel telur yang ada di ovul. Oke, yang nantinya akan membentuk zigot yang kemudian akan berkembang menjadi embrio. Seperti itu. Oke. Dan proses ini ya, seperti yang saya katakan tadi, proses ini terjadi jika sudah ada penyerbukan dulu gitu ya. Penyerbukan berarti kan menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Ya, serbuk sari ke kepala putik. Sehingga proses selanjutnya adalah fertilisasi atau pembuahan. Seperti itu. Oke. Nah, ini dia urutan fase generatif tanaman. Ya, yang pertama sudah kita pelajari itu pembungaan, yaitu tanaman mulai membentuk bunga sebagai organ reproduksi. Oke. Dan setelah terbentuknya bunga, maka akan terjadi penyerbukan atau polinasi, yaitu serbuk sari di kepala sari berpindah ke stigma. Ya, yang dimana serbuk sari itu membawa sperma, ya, kemudian di stigma itu dalam ovul itu nanti ada sel telur. Nah, itu adalah proses menempelnya dulu ke stigma. Kemudian yang ketiga ada pembuahan. Pembuahan atau fertilisasi. Oke, jangan keliru ya nanti teman-teman ya. Kalau pembuahan di sini ya di tanaman ini maksudnya adalah fertilisasi. Kalau terbentuknya buah itu beda lagi. Oke, kalau di sini ibaratnya fertilisasi itu adalah pembuahan. Itu di mana inti sperma dan serbuk sari bertemu sel telur di ovulum. Ya. Kemudian yang keempat adalah pembentukan biji dan buah. Oke, setelah mereka bertemu ya inti sperma dan serbuk sari itu, maka akan dilanjutkan ya dengan pembentukan biji dan buah. Oke. Dan setelah fertilisasi yang mana tadi inti sperma dan sel telur itu bergabung ya akan menjadi zigot dan akan berkembang menjadi embrio dan kemudian ovulum ya ovulum ini nanti tempat adanya sel telur itu dia akan menjadi biji karena yang seperti kita ingat biji itu terdiri dari embrio, cadangan makanan dan kulit biji. Ovulum inilah yang akan membentuk biji. Seperti itu. Kemudian ovarium. Ovarium berarti tempat
adanya biji ya, tempat di mana biji itu berada. Nah, nanti ovarium ini ya, dia akan berkembang menjadi buah. Ya, seperti misalnya mangga ya. Daging buah itu merupakan perkembangan dari ovarium. Bijinya itu adalah ovulum awalnya. Dan di dalam biji itu nanti kan ada yang namanya embrio dan cadangan makanan. Itu embrionya itu adalah dari zigot. Seperti itu. Oke, jelas ya? Nah, ini selanjutnya, oke, sebelum masuk ke proses pembuahan, kita harus tahu dulu ya struktur yang terlibat ya dalam proses penyerbukan dan juga fertilisasi itu. Oke, ya, ini adalah gambar bunga sempurna ya yang ada stigma atau secara keseluruhan itu pistil ya. Pistil itu organ dari betina ya, yang mana ada stigma atau kepala putiknya, kemudian stilus ya, tangkainya ya atau pemanjangannya dari stigma itu, kemudian ada ovari. Nah, ovari inilah tempat nanti adanya bakal biji gitu. Kemudian kalau dari gamet jantan itu ada stamen ya, yang mana stamen itu terdiri dari anter atau kepala benang sari dan filamen atau tangkainya, tangkai sarinya. Dan di anter itu nanti ada serbuk sarinya, seperti itu. Kemudian ada petal ya, sepal, flows, pedicle, sama receptacle. Nah, itu adalah struktur yang terlibat nanti dalam penyerbukan. Oke. Dan di dalam penyerbukan ini ya, nanti yang akan berperan selanjutnya adalah stamen dan juga pistil ini, bagian-bagian ini, seperti itu. Oke. Nah, apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah penyerbukan. Ya, kita ingat bahwa ada yang namanya penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Penyerbukan sendiri atau self pollination ya, berarti serbuk sari ya itu jatuh ke kepala putik ya pada bunga yang sama, atau dia tidak memerlukan bantuan dari faktor lain seperti itu. Sedangkan cross pollination ya, itu serbuk sari itu bisa jatuh ke kepala putik dari bunga yang berbeda ya, masih pada tanaman yang sama ya, atau dari satu serbuk sari pada bunga yang satu ke tanaman lain juga bisa, tapi masih dalam satu jenis kan gitu. Ya, misalnya jagung. Ya, tanaman satu dengan tanaman dua, atau mereka di dalam tanaman yang sama seperti itu. Oke. Nah, kemudian masuklah ke fertilisasi. Ya, ketika serbuk sarinya itu sudah ya jatuh ke kepala putik, maka akan terjadi proses selanjutnya. Oke. Proses selanjutnya ini ya bisa kalian amati dulu ya. Ini adalah gambar dari stigma ya. Stigma, kemudian ada stilus ya, ada eh, apa namanya? Ovarium ya, dan juga ovulnya di sini ya. Nah, kalau serbuk sari itu ya, dia juga punya viabilitas. Artinya kemampuannya dia dalam mencapai ke sel telur. Nah, yang mana ya serbuk sari itu nanti juga akan berkecambah. Dia akan memanjang juga. Nah, memanjang inilah yang bisa menyebabkan dia nanti sampai ke sel telur ini. Gitu. Oke. Kemudian dalam serbuk sari ya itu membawa satu inti vegetatif dan juga satu inti generatif. Yang mana dalam satu inti generatif itu membawa dua sel sperma. Nah, fungsi dari satu inti vegetatif itu adalah pemanjangan
tabung polen. Nah, dia memanjang dan sambil membawa satu inti generatif yang terdiri dari 2 sperma itu, sel sperma itu. Oke, dia memanjang, dia menuju mikrofil. Ya, mikrofil itu ada di bagian bawah dekat dengan sel telur. Ya, jadi kemampuan berhasil tidaknya itu juga dipengaruhi oleh bisa atau tidaknya bisa atau tidaknya tabung polen itu memanjang gitu. Oke, dia memanjang ya dan sampailah dia di mikrofil. Di mikrofil ini ya sudah ada sel telur ya dan juga sinergit. Ya, ini ada 2 ini adalah sinergit. Oke. Apa gunanya sinergit ini? Dia memandu pemanjangan polen ini ya supaya bisa sampai ke sel telur gitu. Nah, dalam perjalanannya nanti ada yang melebur gitu, hilang gitu. Ya, atau habis gitu selama proses itu. Nah, ketika dia sudah sampai ke mikrofil ya depan ini, kemudian ada sel telur, maka tugas inti generatif yang sel sperma 1 dia akan menyatu dengan sel telur yang nantinya akan menjadi zigot. Itu adalah first fertilization. Ya, fertilisasi yang pertama. Kemudian satu sel sperma lagi kemana? Nah, satu sel sperma lagi akan bergabung dengan ini, ya, inti polar, 2 inti polar ini yang nanti akan menjadi endosperm. Yang kita tahu itu adalah cadangan makanan. Nah, cadangan makan inilah yang nanti akan membantu proses perkembangan dari sel telur gitu. Ya, selama dia sudah menyatu, akhirnya nanti akan membesar gitu. Sorry, ini ke sini ya berarti ya. Oke, tadi kalian sudah ingat, saya ulang lagi. Ini ada pemanjangan tabung polen ya, dia akan mencapai mikrofil ya, dipandu oleh sinergit ini ya. Kemudian sinergit ini hilang atau habis ya dalam perjalanannya. Kemudian ini sel telur akan bergabung dengan sel sperma 1 yang akan membentuk zigot. Kemudian yang kedua ya, fertilisasi yang kedua itu sel sperma yang kedua akan bergabung dengan 2 inti polar ini yang akan menjadi endosperm nantinya, endosperma yang menjadi cadangan makanan bagi zigot yang akan berkembang menjadi embrio gitu. Nah, antipodal ini juga nanti akan menjadi pelindung ya, pelindung dari embrio sak gitu. Kemudian sudah ya, ketika itu sudah berhasil maka akan berkembang ya seperti embrio ya pada manusia ya ketika sudah bergabung ya sel sperma jantan dengan betina ya itu akan berkembang, membesar membesar. Nah, seperti itu. Sama, di tanaman juga seperti itu. Ya, dia akan membesar ya, kemudian ada juga bagian yang ovariumnya ya, nanti itu akan menjadi membesar, menebal dan seperti menjadi buah. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah proses dari fertilisasi. Yang saya jelaskan itu adalah pada angiosperm ya atau tanaman berbiji. Ya, gitu. Oke. eh Kemudian berbiji tertutup ya, tanaman berbiji tertutup ya. Tuh. Oke. Kemudian lanjut ya, kita lanjut. Nah, ini hasil fertilisasi dan pembuahan dan pembentukan biji dan buah. Sorry, hasil fertilisasi dan pembentukan biji dan buah.
Oke, setelah fertilisasi ganda itu berhasil terjadi, ya, bagian-bagian bunga akan berkembang menjadi struktur baru. Tadi zigot, ya, hasil peleburan sel sperma dan sel telur berkembang menjadi embrio. Kemudian sedangkan endosperm terbentuk sebagai cadangan makanan bagi embrio. Dan ovulum, tempat adanya embrio itu nanti akan berkembang menjadi biji. Dan ovarium akan berkembang menjadi buah. Ya. Dan kalau embrio itu ya nanti akan mengalami pembelahan juga, pembelahan dan diferensiasi sel membentuk bagian-bagian penting ya seperti radikula, plumula ya yang merupakan calon akar dan juga untuk tunas, calon tunas. Oke, itu embrio. Dan kemudian sementara untuk sel sperma yang kedua yang melebur menjadi endosperm nanti ya, cadangan makanan ya, itu, akan membantu suplai makanan selama perkembangan biji dan nanti proses perkecambahan. Ya, ingat ya, nanti biji itu akan berkecambah. Nah, pada tumbuhan monokotil ya, endosperm umumnya tetap bertahan. Jadi kalian bisa lihat kalau di jagung itu ada endospermnya tetap tetap ada gitu. Sedangkan pada banyak dikotil cadangan makanan itu akan dipindahkan ke kotiledon. Ya, kita jarang menemukan endosperm pada tanaman yang dikotil karena dia nanti akan menjadi kotiledon gitu. Ya, dia sudah habis tapi dia akan beralih ya menjadi kotiledon gitu. Ini ya bisa kita lihat dikotil dan monokotil. Monokotil ya seperti jagung ini kalian lihat kalau pengamatan dulu ya saat tek-tekben kalian bisa lihat ini adalah endospermnya, cadangan makanannya gitu. Ya, dan ini embrionya di sini. Kemudian kalau yang dikotil ya keseluruhannya itu ya untuk kotiledonnya itu nanti akan menjadi cadangan makanannya. Seperti itu. Oke. Nah, indikasi keberhasilan fertilisasi. Nah, setelah kita melihat tadi ya proses dari fertilisasi atau pembuahan ya, setelah fertilisasi itu akan berkembang ya menjadi biji, ya menjadi buah gitu. Nah, ada hal-hal yang menjadi indikator gitu keberhasilan dari fertilisasi itu. Ya, kalau kalian amati pernah lihat melon atau timun ya atau tanaman yang lain, bunga yang lainnya ya itu bahkan mahkota bunganya itu akan mulai layu. Tapi mahkota bunga yang mulai layu itu dibarengi oleh ovarium yang mulai membesar. Oke, bisa dilihat contohnya ini ya pada timun ya. Itu ovariumnya membesar. Ya, walaupun mahkotanya masih ada ya, masih menempel dan dia layu. Nah, itu dia membesar. Nah, ini menunjukkan bahwa fertilisasinya berhasil. Karena kalau tidak berhasil, dia bisa saja gugur bunganya gitu, layu dan tidak ada pembesaran pada ovarium begitu. Oke. Makanya ada yang namanya tingkat keberhasilan dalam penyerbukan. Ya, itu juga kalau penyerbukan silang atau penyerbukan yang dibantu oleh eh, manusia, ya itu kalau kita tidak tepat mengoleskan ya ketika penyerbukan itu serbuk sarinya ke stigmanya itu, maka itu bisa gagal, gitu tidak terjadi eh, fertilisasi gitu proses pembuahannya dan kalau tidak berhasil dia akan eh, rontok gitu. Oke, nah ini saya lanjut ke faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Ya, yang pertama viabilitas polen atau serbuk sari. Ya, seperti benih ya, dia ada viabilitasnya yaitu kemampuan dia untuk tumbuh ya. Karena nanti polen yang sudah tidak viabel ya itu tidak akan bisa memanjang dan mencapai sel telur gitu. Sehingga viabilitas polen ini sangat menentukan gitu.
Penyebab viabilitasnya turun ya itu bisa dari suhu yang terlalu tinggi atau polennya terlalu lama disimpan ya, atau terlalu lama terpapar gitu, suhu atau lingkungan, atau kalau misalnya itu disimpan ya kan polen itu bisa disimpan, itu terlalu lama sehingga dia sudah tidak viabel gitu dan kelembabannya rendah atau kering. Nah itu yang menyebabkan, eee, viabilitas polen itu bisa berkurang. Nah kemudian kompatibilitas polen dan putik. Nah kompatibilitas itu adalah kecocokan ya antara polen dan juga putik gitu. Kalau misalnya polennya itu duluan, apa ya, matangnya, tapi putiknya belum misalnya, nah itu juga nggak cocok kan, belum siap menerima putiknya, gitu. Atau kebalikannya, putiknya sudah tapi polennya belum, jadi kan misalnya kita oleskan, itu juga tidak bisa karena dia tidak kompatibel, seperti itu. Oke? Nah, meskipun polen menempel di stigma, fertilisasi tidak akan terjadi jika polen dan putik tidak kompatibel, tidak cocok, begitu. Oke, nah pertumbuhan, eee, tabung polen ya, ini juga ya sama tadi seperti viabilitas polen. Kalau tabung polennya tidak bisa memanjang sampai ke mikrofil atau mencapai sel telur, itu tidak akan terjadi juga fertilisasi, seperti itu. Kondisi lingkungan juga, kondisi lingkungan ya, itu juga mempengaruhi ya, suhu terlalu tinggi, polen akan rusak, kekeringan juga ya, polen kadar airnya juga rendah. Kemudian kalau hujan berlebihan ya, itu rontok gitu, bunga rontok atau polennya juga hilang terbawa air hujan begitu ya. Kemudian sinkronisasi kematangan bunga. Oh ini yang tadi yang saya bilang ya, jantan dan betina itu harus, eee, pas waktunya sama-sama matang gitu. Makanya ada kan yang kalau misalnya kita mau hibridisasi atau persilangan ya, itu jantannya dulu yang ditanam, kemudian tanaman yang betinanya. Nah, itu ada beberapa jeda waktu yang menunjukkan bahwa jantan lebih dulu matang. Memerlukan waktu yang lebih lama untuk matang supaya bisa berbarengan dengan yang betina, seperti itu. Ya, makanya itu yang diatur waktunya gitu, sinkronisasi kematangan bunga. Kemudian hormon dan nutrisi. Ya, hormon dan nutrisi ini tanaman juga memerlukan hormon dan nutrisi yang cukup agar proses reproduksi berlangsung optimal. Ya, dia juga memerlukan hormon dan nutrisi supaya bisa maksimal nanti dalam proses penyerbukan dan pembuahannya gitu atau fertilisasinya. Dan kemudian ada hama dan penyakit. Ya, kalau hamanya itu merusak stigma, merusak polen, ya akhirnya kan tidak ada lagi polen yang diproduksi. Nah, sehingga itu juga akan menghambat terjadinya penyerbukan dan fertilisasi, begitu. Begitu teman-teman ya, mungkin secara singkat dari saya terkait dengan fertilisasi dan pembentukan biji dan buah. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.